Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya bersama Rumah Belajar Hamasah. Hari ini kita akan mencoba membahas beberapa contoh soal ya. Ini ada beberapa contoh soal, bisa disimak dulu, dibaca dulu sebelumnya. Ada 4 contoh soal ya. Boleh dibaca dulu sebelumnya. Oke, kita bahas ya, kita mulai bahas. Kita persiapkan dulu. Oke, kita bahas ya. Bismillah, nomor 1. Seorang siswa ingin menerapkan hukum Boyle untuk menentukan tekanan udara luar dengan menggunakan peralatan seperti pada gambar ini. Peralatannya ini jadi di sini diisi air raksa ya. Ini mungkin atau ini raksa semua ya, bisa aja. Ini raksa semua. Kemudian di sini ada gas. Ada gas dengan volume tertentu. Di sini raksa. Nah, ini ada ketinggian air raksanya dilebihkan ya dari ketinggian yang di sebelah kiri gitu. Nah, dilebihkan. Nanti bisa ditambah atau dikurangi ketinggian raksanya. Nah, seperti ini dari bagian yang atasnya itu mendapatkan tekanan udara luar ya menuju ke raksanya. Gitu. Jadi peralatan percobaannya seperti ini. Kemudian ia mendapatkan bahwa ketika ketinggian air raksa yang di sini, yang di ujung kanan ini, ketika ketinggiannya 50 ml, ternyata terukur volume gas yang ada di kiri ini adalah 18 cm3. Dan ketika H-nya, ketinggian ininya 150 mm, maka volume gas di sebelah kirinya menyusut menjadi 16 cm3. Nah, ditanyakannya berapa mmHg, ini satuan tekanan juga, berapa mmHg tekanan udara luar di tempat siswa itu melakukan percobaan. Jadi tekanan udara luar di sini dituliskan P0 ini berapa begitu. Itu pertanyaannya. Kita bahas ya. Ya, jadi ada percobaannya, kalau nggak salah tadi gimana? Ya, coba. Begini kan? Begini, terus. Ya, kemarin jeleknya susah ya. Nah, begitulah. Di sini ada gas. Ini gas gitu kan. Ini gas ya. Gas tertentu. Gas. Nah, ini ada level ketinggian yang sama, segini. Nanti ini bisa dikurangi atau ditambah ketinggian raksa di sini. Ini raksa, ini ketinggiannya adalah H gitu. Si gas ini punya volume gasnya itu dituliskan sebagai V saja gitu. Nah, terus di sini ada mendapatkan tekanan udara dari luar sebesar P0. Ya. Jadi mula-mula ketika ketinggian raksanya ini H1, H1-nya itu 50 ya. 50 mm. Ternyata volume gas di sebelah kirinya V1 sama dengan 18 cm3. Nah, kemudian si raksanya ditambah gitu beberapa tetes katakanlah, sehingga ketinggian raksanya hanya bertambah. Nah, ini menjadi 150 ml. H2 sama dengan 150 mm, maka volumenya menjadi V2 sama dengan 16 cm3. Nah, nanti ditanyakan tekanan udara luar ya P0 gitu. P0 berapa?
Ya, kita jawab menggunakan hukum Boyle ya, yaitu P1 kalikan V1 sama dengan P2 kalikan V2. Atau ya kalau lebih enak itu yang ditanya yang ini enggak ya, cukup begini aja udah cukup. Nah, lebih jelas lagi ini saya gambarkan ini biar lebih jelas mungkin ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini di sebelah kanan, ini kan ada raksa ya. Nah, raksa itu ada beratnya kan. Berat air raksa yang seukuran yang saya tunjukkan ini akan memberikan tekanan ke bawah terhadap raksa yang ada di bawahnya yang saya tunjuk ini. Jadi bagian yang ini, raksa bagian ini punya berat akan memberikan tekanan ke bawah yang kita sebut tekanan hidrostatis. Jadi di sini ada begitu tekanan ke bawah, atau saya bedakan warnanya. Ini ada tekanan hidrostatis dari air raksa. Kemudian ditambah dari atasnya ini ada tekanan udara ya, P0 ya. Ini gambarnya nggak rapi, maaf. P0. Nah, jadi di garis ini itu ada dua tekanan nih, itu tekanan dari air raksa pH dan juga tekanan dari udara luar P0. Nah, dua tekanan ini kan akan menekan gas. Nah, gas itu otomatis akan melawan dengan tekanan yang sama dengan tekanan yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau di sebelah kiri tekanannya adalah pH tambah P0, maka di sebelah kanan itu tekanan gasnya sama dengan pH tambah P0 juga, nilainya pasti sama gitu. Hanya arahnya berlawanan nanti. Tekanan dari gas itu ya melawan arah tekanan yang dari kanan, berarti ke sini. Arahnya kalau dilihat di sini ke arahnya ke sini ya. Nah, ini tekanannya P gitu. Dan P di sini tekanan gas itu nanti akan sama besarnya dengan tekanan yang di kanan. Jadi sini tekanan gas P itu sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan dari air raksa atau tekanan hidrostatis pH ya. Begitu. Nah, lalu P1. Jadi kalau begitu P1 adalah P0 tekanan udara luar ditambah tekanan dari raksa pada keadaan yang pertama atau pada ketinggian yang pertama begini. Maka P1 itu sama dengan P0 ditambah tekanan yang khusus untuk air raksa, tekanannya kita bisa ukur dalam satuan mmHg ya. Kan biasanya tekanan Pascal atau ATM. Nah, kalau raksa ya bisa kita ukur langsung satuannya dengan satuan mmHg dengan ketetapan bahwa tekanan sebesar 1 mmHg itu didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan terhadap ini, katakanlah wadah ya, suatu katakanlah toples gitu. Nah, kalau kita isi toples ini dengan unsur air raksa atau unsur Hg ya, unsur Hg, ini Hg air raksa setinggi 1 mm. Nah, maka di ujung ini akan mengalami tekanan sebesar 1 mmHg. Jadi 1 mmHg itu adalah besarnya tekanan yang diberikan oleh air raksa yang tingginya 1 mm gitu. Jadi kalau air raksanya tingginya 2 mm, tekanannya 2 mmHg begitu. Kalau air raksanya 3 mm, maka tekanan yang dialami yang di dasar toples ini gitu katakanlah itu akan 3 mm Hg. Kalau air raksanya 4 mm, maka tekanan di dasar toplesnya ya 4 mmHg. Nah, sekarang tekanannya kan yang pertama ketinggian raksanya yang pertama 50 mm. Berarti tekanan air raksanya itu 50 mmHg gitu. Jadi di sini
tekanan pH 1-nya itu adalah 50 mmHg gitu. mmHg. Nah, ini satuannya nggak usah kita tuliskan dulu ya. Begini aja dulu. Begitu. Jadi itu adalah tekanan yang pertama. Nah, volumenya pas keadaan yang pertama ini kan volumenya tadi ada 18 ya. Ini tekanannya P0 tambah 50, volumenya 18. Ini P1-nya P0 tambah 50, volume satunya 18. Kemudian di keadaan kedua, tekanannya kan air raksanya kan jadi 150 mm. Maka tekanan di keadaan kedua adalah sama P0 tambah tekanan raksanya yang tingginya 150 mm itu ya tekanannya adalah 150 mmHg gitu. Jadi tekanannya begini. Ini kondisi yang kedua. Tuh. Ya, jadi yang saya kasih tanda hitam ini ya. P1 sama dengan P0 tambah 50, V1 sama 18, P2 sama P0 tambah 150, V2-nya adalah 16. Nah, dari empat keterangan ini kita bisa masukkan ke persamaan Boyle, yaitu yang ini. Ini persamaan Boyle, begitu. P1 V1 sama P2 V2. Kita coba masukkan ya. P1-nya tadi dihapus, tapi masih ingat. P1-nya adalah ini yang ini P0 tambah 50 tadi kan begitu ya. Itu P1-nya. Lalu V1-nya adalah 18 sama dengan P2-nya adalah P0 ditambah 150 dikalikan 16 begini. Tinggal kalikan aja satu-satu. Ini kan berikutnya sudah bisa pada dasarnya. Nah, P0 kali 18 adalah 18 P0 ditambah 50 kali 18 900 sama dengan P0 kali 16 adalah 16 P0 ditambah 150 kali 16. (2400) ya. Ya. Ini hitung-hitung kan 18 P0 kurangi 16 P0 nanti menjadi 2 P0 ya. Jadi 2 P0 sama dengan 2400 dikurangi 900 begitu. 18 P0 kurangi 16 P0 adalah 2 P0 sama dengan ini adalah 1500 ya. 1500. Nah, maka P0 tekanan udara luar di tempat siswa itu melakukan percobaan yaitu P0 sama dengan 1500 dibagi 2 sama dengan 750. 750 apa satuannya? Yaitu adalah 750 mmHg. Demikian, semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya nomor 2 ya. Sebuah silinder mengandung 20 liter gas pada tekanan 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Keran yang ada pada silinder dibuka sampai tekanan turun menjadi 20 kali 10 pangkat 5 Pascal dan kemudian keran ditutup. Anggap bahwa suhu dijaga konstan. Berapa volume gas yang dibebaskan pada atmosfer bertekanan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Jadi silindernya volumenya 20 liter, tekanannya awalnya adalah 25 kali 10 pangkat 5 Pascal ya.
Ya, jadi ini suatu silinder. Ya, silinder gimana begini ya silindernya. Nah, ini silinder. Ini volumenya 20 liter. Punya ini kan gas, dalamnya gas. Ini tekanannya pressure. Tekanan pertama adalah 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. PA itu Pascal atau setara dengan Newton per meter persegi. Ya, 1 Pascal itu. Jadi 25 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Itu sama aja. Nah, kemudian ada yang bocor kan? Di sini gasnya ada yang bocor. Jadi kalau gas bocor gimana ya gambarnya? Nah, di bawah aja lah. Jadi ini keadaan 1, nah keadaan 2. Ini ternyata ada kebocoran di sini atau memang bukan bocor ya, sengaja dibuka ya. Nah, gitu. Ini kan ada gas keluar, ini keluar. Gas keluar. Nah, ini tekanannya turun menjadi P2. P2 sebesar 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Ya, ini gas keluar nanti kan memasuki daerah yang memiliki tekanan udara luar gitu. Gimana nulisnya? Di sini ya, P0 ya tekanan udara luar ya, memiliki tekanan udara luar. Ini adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, atau di sini bukan P0, ya P0 udara luar, cuma ini kan tekanan yang nilainya baru, boleh kita tulis P3 saja di sini. Ini P3. Jadi P1, P2, P3. Pertanyaannya ini volume gas yang keluarnya berapa? Tanda tanya begitu ya. Nah, kita coba jawab. Nah, sepanjang proses ini suhunya dianggap konstan ya. Jadi T1, T2, T3 nilainya sama semua. Asalnya kan ya di sini kita akan gunakan hukum Boyle-Gay-Lussac ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini Boyle-Gay-Lussac. Cuma kan suhunya konstan jadi dicoret. T-nya coret. Tinggal P1 V1 sama P2 V2. Ini hukum Boyle, Boyle aja gitu. Nah, dari keadaan 1 ke keadaan 2 kita gunakan persamaan ini. P1 V1 sama dengan P2 V2. Kita hitung buat apa? Nanti hitung V2-nya ya. Nah, P1-nya kan ada 25 kali 10 pangkat 5. 25 kali 10 pangkat 5 kalikan volume satunya 20 liter dikalikan 20 sama dengan P2-nya adalah 20 kali 10 pangkat 5. 20 kali 10 pangkat 5 kalikan volume kedua yang nggak tahu V2 gitu. Kalikan dengan V2. Nah, ini ada sama-sama 20 bisa kita coret ya. Coret. Nah, ini 10 pangkat 5 coret juga. Udah jadi gampang gitu. Jadi V2-nya adalah sama dengan 25 liter. Itu berdasarkan hukum Boyle. Nah, kita bandingkan. Yang tadi kan V1-nya 20 liter. Ini maaf ada V1 di sini ya. Nah, ini tadi kan V1-nya sama dengan 20 liter. Terus tekanannya turun, V2-nya harusnya 25 liter. Tapi kan wadahnya tetap 20 liter. Artinya bisa disimpulkan bahwa ada 5 liter gas yang bocor. Dari dua peristiwa ini. Dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu, kita bisa tahu ini ada 5 liter gas yang keluar gitu. Gas keluar atau bocor ya. Gitu. Nah, 5 liter gas keluar pada tekanan P2 20 kali 10 pangkat 5. Jadi ini kita sebut 5 liter itu delta V-nya. 5 liter gas keluar pada tekanan P2 tadi kan, pada tekanan P2
20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 5 liter gas yang berada pada tekanan 20 kali 10 pangkat 5 Pascal ini lalu keluar atau berpindah menuju tempat yang tekanannya 1 kali 10 pangkat 5. Jadi terjadi perubahan. Gasnya 5 liter dengan tekanan P2 20 kali 10 pangkat 5 pindah ke ruangan yang baru, yaitu yang tekanannya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka gas yang volumenya 5 liter itu harusnya nanti jadi berapa kalau tekanannya berubah jadi 1 kali 10 pangkat 5. Demikian ya. Nah itu nanti kita bisa cari itu volume yang barunya. Nah ini yang ini kita bisa apa ya, 5 liter itu. 5 liter itu kan gas yang bocor. Jadi ini kita sebut sebagai delta V aja. Nah ini delta V. Kita sebut sebagai delta V. Kita gunakan kembali hukum Boyle ya. V1, V1. Nah, cuma sekarang V1-nya bukan V1 tapi delta V gitu. Dan bukan P1 ya, jadi begini. Jadi tekanan yang kedua kalikan volume yang kedua, begitu. Volume keduanya kan delta V sekarang, yang 5 liter yang udah keluar. Sama dengan tekanan yang ketiga dikalikan volume yang baru, yang seharusnya gitu. Nah, delta V aksen gitu kan, begitu ya. Jadi P2 tekanan kali volume sama tekanan kali volume gitu. Seperti ini kan mirip dengan yang ini ya, cuma ininya kalau yang pertama 1 dan 2, yang ini 2 dan 3. Nah, yang ini delta V itu yang volume yang dibebaskan dari udara dari gas bertekanan 20 kali 10 pangkat 5. Delta V aksen itu adalah volume yang terakhir. Jadi ketika gas 5 liter ini keluar menuju daerah bertekanan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, nanti volumenya di berapa? Nah, itu delta V aksen gitu. Nah, P2-nya adalah 20 kali 10 pangkat 5 dikalikan delta V ya. Delta V-nya udah ada ya. Delta V-nya adalah 5 sama dengan P3-nya 1 kali 10 pangkat 5 kalikan delta V aksen. Nah, ini ada yang bisa coret kan, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5. Coret ini 1, 20 kali 5, 100. Maka bisa disimpulkan bahwa delta V aksen itu adalah 100. 100 apa? 100 liter. Ini satunya kan dari awal liter ya. Nah, jadi ini adalah 100 liter. Nah, demikian. Jadi bisa disimpulkan bahwa gas yang bocor itu gini. Tadi kan dari keadaan pertama ke keadaan kedua kita bisa tahu gas yang keluarnya 5 liter. Nah, gas yang 5 liter keluar ini kan masuk ke tempat dengan tekanan yang ini, yang P3 ini 1 kali 10 pangkat 5. Nanti gas yang 5 liter itu karena tekanannya berbeda akan memuai. Memuai jadi berapa? Menjadi 100 liter. Jadi inilah gas yang keluar dari tabung ini setelah memasuki udara bebas akan berubah menjadi 100 liter. Ini jawabannya ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya nomor 3. Sebuah tangki bervolume 590 liter berisi gas oksigen pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 5 atm. Tentukan massa gas oksigen dalam tangki jika diketahui untuk oksigen Mr sama dengan 32 kg per kilomol. Ya. Jadi volumenya 590 liter ya. Suhunya 20 derajat Celcius dan tekanannya 5 atmosfer. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Pertama, volumenya sama dengan 590 liter. Kemudian suhunya 20 derajat Celcius, T sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, dalam termodinamika dan teori kinetika, suhunya harus dalam Kelvin ya. Jadi ini harus dirubah menjadi Kelvin dulu, yaitu menjadi dari Celcius ke Kelvin kan ditambah 273 menjadi 20 tambah
273 sama dengan 293 Kelvin. Dan tekanannya 5 atmosfer ya. P sama dengan 5 atmosfer ya. Tekanannya atmosfer. Tadi ada Pascal, ada mmHg, sekarang ada atmosfer ya, ATM, macam-macam. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, lalu ditanyakan MR-nya, MR ini, MR itu massa molekul relatif 32 kg per kilomol. MR sama dengan, ini oksigen kan, 32 kg per kilomol. Yang ditanyakan adalah masanya ya, massa gas. Massa gas oksigen ya. Ditanyakan massa gas oksigen M ya, M tanda tanya. Nah, untuk menjawabnya ini bisa langsung menggunakan persamaan gas ideal ya. Jadi gimana teman-teman, masih ingat? PV tekanan kali volume sama dengan N R T gitu ya. Nah, N itu mol ya. Dengan ini N itu adalah mol. Jumlah mol, ini tetapan gas. Ini temperatur, suhu. Tadi ini pressure, tekanan, ini volume ya. Demikian. Mol sendiri kan ada rumusnya. Mol itu adalah massa dibagi MR. Ini satuan-satuan ini liter ATM. Ini bisa digunakan dalam ilmu kimia ya. Kita belajar fisika tapi satuannya satuan yang bisa dalam ilmu kimia. Tapi nggak masalah sih. Nah, kita bisa masukkan langsung angkanya ini. Jadi PV, P-nya 5 ATM. 5 ATM langsung aja 5 kalikan volumenya 590 sama dengan, oh ini sorry dirubah dulu ya sedikit ya persamaannya. Sini. Jadi nanti PV sama dengan PPNRT, N-nya sendiri massa per MR. PV sama dengan M dibagi MR kalikan R kalikan T gitu. Nah, dengan R-nya itu ada nilainya 0,082. Tekanannya, presurnya 5 ATM, berarti ini 5 kalikan volumenya adalah 590 sama dengan massanya yang akan kita cari per MR-nya itu adalah 32 kalikan R-nya itu 0,082 dikalikan temperaturnya adalah 293. Nah, ini bisa kita hitung langsung ya. Ya, ini tadi hasilnya 5 kali 990 sama dengan 2950 sama dengan M per 32. Nah, ini hasilnya 24.026. Cari M-nya mudah aja. Jadi M sini. M sama dengan yang ini dikalikan 32 dibagi dengan 24.026. Ini adalah hasilnya sama dengan adalah 3,93. Apa ini satuannya gram ya, karena mengikuti standar satuan yang sering digunakan dalam ilmu kimia ya. Ini gram satuannya. Demikian. Ya, untuk tambahannya kita tahu konstanta gas itu R ya. Nilainya 0,082 jika volumenya diukur satuan dalam liter dan tekanannya dalam ATM. Tapi dalam fisika biasanya volumenya dalam meter kubik kan.
Lalu tekanannya dalam Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, nanti gasnya, tetapan gasnya berubah nilainya ini. Kalau nggak salah menjadi 8,31. Ya, berikutnya nomor 4 ya. Tekanan gas dalam suatu tabung tertutup menurun menjadi 64% dari semula. Berapa persen penurunan kelajuan molekul gas? Ya, ini di dalam teori kinetik gas ya. Atau mungkin bisa saya jawab langsung di sini. Ya, ini nomor 4 ya. Tekanan dalam suatu tabung tertutup menurun menjadi 64%. Ya, ada hubungan antara tekanan dengan kelajuan molekul gas ya. Di dalam teori kinetik gas itu ada persamaan begini. Tekanan itu adalah sama dengan 2/3 energi kinetik total gas ya, dibagi volume. Ini ada rumus begini. Nah, di soal ini kita akan menghubungkan tekanan pressure dengan kelajuan. Nanti kelajuan itu berkaitannya dengan energi kinetik. Kita lanjutkan aja persamaannya. Tekanan ini pressure P sama dengan 2/3 energi kinetik total. Nah, energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat ya, setengah m0 v rata-rata kuadrat. Nah, m0 ini massa sebutir partikel gas. Energi kinetik total ya ini tinggal dikalikan jumlah partikelnya dalam tabung gas tersebut, dalam wadah gas tersebut. Jadi setengah m0 v kuadrat itu adalah energi kinetik sebutir partikel gas. Nah, di dalam tabung gasnya itu ada berapa butir partikel gitu, partikel gas. Nah, maka energi kinetik totalnya itu adalah energi kinetik sebutir partikel gas ini dikalikan jumlah total partikel gasnya. Nah, jumlah total partikel gas itu kita tuliskan sebagai N besar ini. Ini lalu dibagi volume per volume. Nah, ini 2 dikali setengah habis. Jadi tekanan itu adalah sama dengan P sama dengan 1/3. Ya, ini rumusnya. Nah, atau saya kasih warna merah. P sama dengan 1/3 N M0 V ini kelajuan rata-rata kuadrat dibagi volume. Ini rumusnya. Ini adalah rumus tekanan, rumus yang menghubungkan tekanan dengan kelajuan rata-rata dari partikel gas. Jadi sekali lagi ini adalah persamaannya. P tekanan, N itu banyaknya partikel gas dalam tabung, M0 itu massa sebutir partikel gas, yang ini V di sini kecepatannya, velocity ini menuliskannya agak berbeda sedikit dengan volumenya. Velocity itu nulis V-nya begitu. Nah, begitu. V ini kecepatan, ini volume ya. Jadi ini rumusnya. Nah, artinya kan nanti tekanan gas itu akan sebanding dengan rata-rata dari kecepatan dikuadratkan. Begitu. Nah, kuncinya di sini. Sekarang jadi soalnya tekanan gas dalam suatu tabung tertutup menurun menjadi 64% dari semula. Jadi tekanannya yaitu P2 sama dengan 64% dari tekanan semula. Jadi P2 sama dengan 64% dari P1. Demikian. Nanti pertanyaannya, kecepatan atau kelajuan rata-rata gas pada keadaan yang kedua itu sama dengan berapa kali atau penurunannya berapa gitu ya. Nah, penurunan berarti kan delta V ya. Delta V perubahan velocity yaitu kelajuan
gas pada keadaan yang kedua atau pada keadaan akhir dikurangi kelajuan gas pada keadaan yang awal. Begini. Nah, ini berapa nanti? Ini ada rata-ratanya. Begitu, tanda tanya. Begini. Ya, kita lanjutkan persamaan ini. Berarti nanti P2 per P1 itu sama dengan 64%. Nah, 64% itu kan dibikin ini aja ya, 64/100 ya. Begini. Nah, nanti tadi P itu sebanding dengan kuadrat dari rata-rata kecepatan. Berarti yang P2 itu berarti dari kesebandingan ini, tekanan dengan kelajuan kuadrat ini, kita bisa tahu bahwa perbandingan P2 per P1 itu nilainya akan sama dengan perbandingan kelajuannya dikuadratkan ya. Jadi P2 per P1 sama dengan V2 rata-rata kuadrat dibagi dengan V1 rata-rata dikuadratkan. Begitu. Nah, jadi yang ini P2 per P1 bisa dirubah jadi yang ini. Jadi di sini. V2 rata-rata kuadrat per V1 rata-rata kuadrat itu sama dengan 64 per 100. Nah, ini kan kuadratnya sama ya, jadi ini bisa digabungkan ini kuadratnya. Gabungkan kuadrat. Hilangkan kuadratnya menjadi V2 rata-rata dibagi dengan V1 rata-rata. Ini hilang kuadrat berarti yang ini diakar ya, itu matematika sederhana ya. Jadi ini adalah akar 64 per 100 diakarkan. Ya, akar 64 kan 8. Akar 100 itu 10. Jadi 8 per 10. Sama dengan 8 per 10. Atau 0,8. 0,8. Nah, lihat di sini V2 per V1 sama 0,8. Jadi V2 nanti itu adalah V2 rata-rata adalah 0,8 V1. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa kecepatan atau kelajuan rata-rata molekul gas pada keadaan 2 adalah 0,8 atau 80% dari kelajuan rata-rata partikel gas pada keadaan 1. Jadi kita bisa tahu ini kalau 80% yang bersisanya berarti kan 20%-nya hilang gitu. Nah, jadi gimana? Ini ya kita jawab ini ya. Jadi kita jawab di sini, saya mungkin bedakan dengan warna apa ya? Mungkin ini di sini kita bedakan dengan warna hitam. Ini delta V-nya dari sini langsung ke sini ya, ke sini. Jadi ini delta V sama dengan V2-nya adalah 0,8 V1, 0,8 V1 cukup maksa dikurangi dengan V1 ya, begitu. Nah, 0,8 V1 kurangi V1 itu hasilnya adalah minus 0,2. 0,2 apa? 0,2 V1. Sama dengan minus 0,2 V1 begini. Nah, ini jawabannya. Jadi penurunannya itu adalah 0,2 V1. Nah, jadi dia turun kan minus ya. Ini jawabannya. Nah, jadi berapa persen penurunan kelajuan molekul gas adalah turun sebesar 0,2 V1 atau 20% ya. Jadi jawabannya adalah turun sebesar 20%. Jadi ini jawabannya adalah di mana nulisnya? Penuh ya. Sini. Nah, jawaban akhirnya adalah turun sebesar 20% dari kecepatan awal. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke ya, cukup pada pertemuan kali ini. Sampai di sini pembahasannya. Semoga ada yang
bisa dipahami, menambah pemahaman teman-teman semua, dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.